Bismillah. Assalamualaikum. Dari Mas Restu Wiratmaja, Tony FS membacakan Puhul Getih Ireng. Saya awali dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala sesuatunya dilindungi olehnya. Amin. Dan ini dia selengkapnya. Kematian bagaikan bernafas dalam kehidupan, namun terikat dalam penderitaan. Berawal dari kisah seorang wanita yang hidup di salah satu desa di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang pedagang jalanan yang memiliki warung di pinggiran tempat di jalanan Pantai Utara atau Pantura, Pekalongan. Namanya Bik Darsi. Beliau adalah seorang wanita yang hidup bersama dengan 2 anaknya dan mertua laki-lakinya. Suami dari Bik Darsi meninggal dunia karena sakit jantung. Kini mereka berempat hidup di sebuah rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan jalanan di Pantura. Bik Darsi biasa berangkat menuju ke warungnya pada pagi hari. Setelah memasak makanan untuk kedua anaknya dan juga mertuanya, Bik Darsi akan pergi ke warungnya lewat pintu depan rumahnya. Dika, nanti sayuran dipanasi nyole, ucap Bik Darsi kepada Dika. Nggih, Mae. Dika adalah anak laki-laki satu-satunya. Dia juga anak yang paling bungsu dan dipercaya oleh Bik Darsi untuk menjaga rumah jika dirinya harus pergi ke warung. Semenjak kematian ayahnya, Dika menjadi sosok anak yang sangat penurut. Dia juga kadang membantu ibunya untuk menjaga warung jika Bik Darsi sedang tidak enak badan. Anak pertama dari Bik Darsi bernama Nanda. Dia sudah bekerja di salah satu pabrik yang ada di Pekalongan. Setiap pagi, Nanda harus pergi ke pabrik. Namun itu juga tergantung dengan shift yang ia dapatkan. Kebetulan hari ini Mbak Nanda akan berangkat pagi. Jadi dia juga akan meninggalkan Dika di rumah sendirian. Dik, simbah dijogo yo. Aku mancing esok iki kerjane, ucap Mbak Nanda kepada Dika. Loh Mbak, nggak mau makan dulu? Nanti saja Dik, aku makan di kantin pabrik saja. Jangan lupa sayurnya dipanasin ya, supaya ndak bau. Dika hanya mengangguk paham. Ia pun menyalami tangan mbaknya. Hati-hati yo Mbak. Yo, joko rumah yo. Mbak. Bik Darsi dan juga Mbak Nanda sudah pergi. Kini hanya tersisa Dika dan juga kakeknya yang berada di rumah. Biasanya Dika akan mengajak kakeknya untuk makan bersama setelah dirinya memanasi sayur buatan ibunya. Dika pun melangkahkan kakinya menuju kamar kakeknya. Namun, saat dirinya sudah tiba di kamar kakeknya, Dika mendengar suara aneh yang berasal dari dalam kamar kakeknya. Darsi. Dika merasa heran, mengapa kakeknya ini memanggil nama ibunya dengan suara dan nada yang begitu mengerikan, tidak seperti biasanya. Kakeknya ini memanggil nama ibunya dengan suara yang aneh seperti orang marah. Mbah, mau maem dulu toh Mbah? Tanya Dika. Tidak berselang lama, kakeknya tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sedang kesurupan. Dika pun langsung membuka pintunya dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada kakeknya itu. Mbah, kenapa Mbah? Akan tetapi saat Dika membuka kamar kakeknya, ia terkejut saat melihat kakeknya sedang tertidur di kasur. Melihat cucunya membukakan pintu kamarnya sembari berteriak, sang kakek pun merasa terkejut. Ada apa nak? Tanya kakek Dika. Bah, aku tadi ngedenger suara aneh. Kakek manggil ibu, tanya Dika. Sang kakek langsung bangkit dari tempat tidurnya. Ia pun kemudian berjalan ke arah Dika dan hanya melewatinya saja. Akan tetapi, hal yang aneh pun dirasakan oleh Dika saat itu. Ia merasa jika yang baru saja lewat bukanlah seperti kakeknya yang ia kenal. Bah, kok aku tanya tidak dijawab, Bah? Sang kakek berhenti. Ia kemudian membalikkan tubuhnya ke arah Dika sembari mengatakan sesuatu kepadanya.
Aku mau makan, Nak. Dika bernafas lega. Ternyata itu hanya pikiran buruknya saja yang menghampiri pikiran dan hatinya. Dika kira kakeknya benar-benar kesurupan karena memiliki nada suara dan sifat yang sangat berbeda seperti kakeknya yang dulu ia kenal. Dika pun langsung mengantarkan kakeknya ke tempat meja makan. Ia kemudian makan bersama dengan kakeknya sembari bercerita banyak hal. Dan nyatanya kakek dari Dika ini masih normal seutuhnya karena masih bisa menanggapi apa yang Dika ceritakan saat itu. Sore harinya, Bik Darsi pulang ke rumah. Seperti biasa, ia pulang melewati sebuah pabrik tua yang berada di pinggiran jalan Pantura. Sawah-sawah yang membentang luas dan jalanan yang sudah berlubang membuat Bik Darsi harus berhati-hati saat membawakan barang-barang dagangannya menggunakan sepeda miliknya. Biasanya di jam segini, jalanan menuju rumahnya sudah sangat sepi. Banyak warga yang memilih untuk tidak keluar ketika waktu maghrib ingin tiba. Ia juga merasa jika hari itu jalanan benar-benar sepi, tidak ada satupun warga desa yang keluar, baik menggunakan motor ataupun berjalan kaki. Sembari menengok ke arah kanan dan kiri jalanan, Bik Darsi melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak dari atas pohon mangga. Karena saat itu penerangan belum terlalu jelas. Ketika Bik Darsi melewati pohon mangga itu, ia hanya berpikiran bahwa di pohon tersebut terdapat hewan yang sedang bertengger di sana. Bik Darsi tidak memikirkan apapun terkait hal tersebut. Sesampainya di rumah, Bik Darsi melihat pintu depan rumahnya masih terbuka. Ia merasa sangat kesal dengan Dika karena tidak menutup pintu saat waktu sudah ingin memasuki waktu maghrib. Dika, kenapa pintu depan tidak ditutup? Tidak ada jawaban sama sekali dari Dika. Bahkan rumahnya tampak sepi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di dalamnya. Bik Darsi pun langsung memasukkan sepedanya ke dalam rumah dan segera menutup pintu depannya. Tidak ada jawaban sama sekali dari Dika. Bahkan rumahnya tampak sepi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di dalamnya. Bik Darsi pun langsung memasukkan sepedanya ke dalam rumah dan segera menutup pintu depannya. Langkah Bik Darsi pun terhenti di sana. Ia kemudian membalikkan badannya dan menempelkan telinganya ke daun pintu seraya berucap, "Pak, Bapak sehat?" Tidak ada jawaban sama sekali. Bik Darsi pikir mertuanya ini memang sedang tidak enak badan sehingga suaranya menjadi seperti itu. Ia pun kemudian meninggalkan kamar mertuanya dan bertolak kembali menuju kamarnya sendiri. Akan tetapi, baru beberapa langkah kakinya berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba suara mengerikan itu terdengar kembali. "Darsi!" Bik Darsi segera membalikkan badannya. Ia segera masuk ke kamar mertuanya. "Astagfirullah, Bapak!" Bik Darsi melihat mertuanya telah terjatuh dari tempat tidurnya dengan posisi tubuhnya terlentang di lantai. Bukan hanya itu saja, kamar mertuanya tidak seperti biasanya. Bik Darsi seperti merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kamarnya itu. "Pak, ayo keluar!" Bik Darsi membawa mertuanya menuju ke ruang depan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mertuanya sendiri. Tidak berselang lama, Nanda pulang dari kerjanya, diikuti oleh Dika. Mereka pulang secara berbarengan. "Loh, Mak, ada apa, Mak?" tanya Nanda. "Cepat, panggil Kang Rusdi. Ada yang tidak beres dengan rumah ini," ucap Bik Darsi. Dika segera memanggil Kang Rusdi. Kang Rusdi adalah pegiat supranatural yang ada di desanya. Ia biasa menyelesaikan masalah-masalah yang di luar nalar, seperti santet dan yang lainnya. Kejadian malam itu memberikan pelajaran bagi Bik Darsi untuk menjaga mertuanya tersebut. Ia tidak habis pikir. Mertuanya mengalami hal yang sangat aneh. "Jadi bagaimana, Kang? Rumah ini ada penunggunya?" tanya Bik Darsi kepada Kang Rusdi. Entah apa yang ada di dalam rumah Bik Darsi. Namun, dari wajah Kang Rusdi, ia tampak ketakutan
dan tidak sanggup dengan sesuatu yang sudah berada di dalam rumah Bik Darsi tersebut. "Rumah ini sudah diikat," jawab Kang Rusdi. "Diikat dengan apa, Kang?" "Kijing miring." Bik Darsi tidak paham. Kijing miring? Apa yang dimaksud dengan kijing miring tersebut? Dia juga tidak mengerti maksud dari perkataan orang pintar tersebut. Namun, karena memang ingin tahu secara pasti, Bik Darsi pun terus menanyakan apa yang dimaksud dengan kijing miring kepada Kang Rusdi. "Kang, kijing miring itu apa?" Kang Rusdi hanya terdiam. Dia sebenarnya tidak enakan untuk mengatakan hal itu kepada Bik Darsi, karena itu akan menjadi tulah bagi dirinya sendiri. Tulah yang dimaksud di sini adalah serangan bumerang yang bisa kapan saja menyerang orang-orang yang berkaitan dalam kejadian seperti ini. Misalnya, jika ada seseorang yang berniat untuk membantu, pelaku dari penyerangan ini akan lebih dulu untuk memberikan penyerangan kepada orang tersebut. Tujuannya sudah jelas. Pelaku dari pengiriman tersebut tidak ingin jika keinginannya untuk menembus ambisi yang diharapkannya telah diganggu dan dihancurkan oleh orang yang membantu targetnya. Dengan begitu, Kang Rusdi memang tidak salah jika dirinya tidak memberitahu kepada Bik Darsi. Namun akan lebih salah jika Kang Rusdi memberitahu hal tersebut namun tidak mampu untuk menyelesaikan kasus ini. "Aku tidak bisa menjawabnya. Aku takut," jelas Kang Rusdi. "Kang, tapi lihat mertua saya. Hampir tiap hari dia sering berteriak memanggil nama saya dengan suara yang menyeramkan. Apa Kang Rusdi tidak kasihan dengan keluarga kami? Sebenarnya apa kesalahan dari keluarga kami, Kang?" Kang Rusdi menatap tiap kamar yang ada di rumah tersebut. Ia seperti mendapati sesuatu yang sedang memantaunya dari sana. Mereka yang berasal dari timur adalah perwujudan dari kejahatan yang menjadi satu. Aliran itu akan membawa udara kematian hingga ke tempat yang dilewatinya. Namun dalam dunia seperti ini, kebaikan tidak akan ternilai lagi karena tertutup dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengirim hal seperti ini. Kang Rusdi menutup pertemuan malam itu dengan memberikan beberapa wejangan. Di antara wejangan yang diberikan oleh Bik Darsi adalah: 1. Jangan melewati pintu depan sewaktu ingin berangkat ke warungnya. Yang kedua, tutup semua pintu, jendela, atau apapun jika sudah memasuki waktu surup. Yang ketiga, menaburkan beras kuning tepat di waktu pagi setelah sholat subuh. Yang keempat, dan setiap pulang, jangan pernah menyahut sesuatu yang berada di sekitaran jalan. Nasihat yang diberikan oleh Kang Rusdi pun dijalankan oleh Bik Darsi dan setiap anak-anaknya. Kini, mereka semua saling menjaga satu sama lain untuk menghindari hal-hal yang belum jelas terjadi pada keluarganya. Namun anehnya, tiap menjelang tengah malam, atap rumah Bik Darsi selalu berisik dan mengeluarkan suara-suara aneh di tiap harinya. Terkadang, Bik Darsi dan kedua anaknya mendengar suara seperti lemparan batu yang mengenai genteng rumahnya. Takutnya, lemparan batu itu berasal dari warga yang iseng dan memang tidak menyukai keluarga Bik Darsi. Namun sewaktu dicek, tidak ada satupun genteng rumahnya yang bocor atau kedapatan benda asing yang berada di atap rumahnya. Hari-hari berikutnya, suara yang terdengar dari atap rumah Bik Darsi kembali berubah. Kali ini, Bik Darsi dan kedua anaknya mendengar suara langkah kaki yang berjalan ke tiap sudut rumah. Karena menginjak genteng, otomatis suara tersebut terdengar jelas dan sangat berisik. Dika diminta oleh Bik Darsi untuk mengecek lagi atap rumahnya. Akan tetapi, sama sekali tidak ada kejanggalan yang berasal dari atap rumah Bik Darsi. Keanehan-keanehan tersebut semakin menjadi-jadi tatkala mertua dari Bik Darsi mengalami hal yang mengerikan. Tepatnya saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Bik Darsi dan kedua anaknya biasa membaca surah Yasin di masing-masing kamarnya. Karena mertuanya sedang sakit, pikir Bik Darsi, mertuanya akan dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada kejanggalan yang terjadi. Namun,
Tiba saatnya ketika pintu kamar dari mertuanya terbuka dengan sendirinya. Suara dari pintu kamar mertuanya terdengar dari kamar Bik Darsi, Dika, dan juga Nanda. Mereka bertiga tiba-tiba langsung terdiam dan menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Mula-mula Dika memanggil nama kakeknya tersebut dari dalam kamar. "Mbah, si Mbah keluar sama siapa, Mbah?" Namun tidak ada jawaban sama sekali. Yang mereka dengar dari masing-masing kamar mereka adalah suara kaki yang diseret ke lantai. Srek, srek. Jantung Dika berdegup kencang. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kakeknya itu. Pasalnya kakeknya memang sulit berjalan atau bahkan untuk membuka pintu semenjak kejadian dirinya terjatuh dari ranjang. Namun untuk sekarang, mengapa dia bisa keluar dari kamar dan berjalan menuju ke arah dapur? Dika mulai tidak tenang. Ia pun lebih dulu untuk segera keluar dari kamar, diikuti oleh Bik Darsi dan Nanda. Mereka berdua segera meletakkan Al-Qur'annya masing-masing ke tempat semula. Bik Darsi dan juga Nanda melihat Dika yang sudah keluar terlebih dahulu. "Si Mbah di mana, Dik?" tanya Nanda. "Aku ndak tahu, Mbak." Bik Darsi melangkah perlahan meninggalkan keduanya. Ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Pikirannya benar-benar tidak mengerti mengapa perasaannya kali ini merasa tidak enak. "Bu, ada apa?" "Meneng, diam, denger ndak?" tanya Bik Darsi. Dika dan Nanda mendengar sesuatu. Mereka seperti mendengar ada seseorang yang sedang menyeret kursi tempat mereka makan yang berada di dapur. Bik Darsi, Dika, dan juga Nanda pun melangkah bersama-sama untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitaran dapur. Langkah mereka semakin dipercepat tatkala dari kejauhan mereka sudah melihat seseorang sedang menaiki kursi dan mengaitkan tali ke lehernya. "Mak, itu si Mbah, Mak!" teriak Dika. Dika dan Nanda segera berlari menuju ke arah kakeknya. Namun belum saja mereka berdua menyentuh tubuh kakeknya, hal yang mengerikan pun terpampang di hadapan mereka. Brak! Tubuh dari laki-laki tua itu sudah dulu mengambang di atas lantai. Lehernya terikat oleh tali tambang yang dibuatnya sendiri. Matanya langsung melotot ke atas. Lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Masih bisa bergerak, namun tidak berselang lama tubuhnya mematung dan nafasnya terhenti seketika. "Apa? Simbah?" Lelaki tua itu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Malam itu, rumah mereka sempat heboh dan ramai dengan kejadian yang paling tragis yang ada di desa. Para warga mulai berdatangan. Tangis dan haru menyelimuti rumah Bik Darsi. Satu persatu para warga yang ada di desa tersebut memberikan ketegaran kepada Bik Darsi dan juga kedua anaknya. Mereka tidak menyangka kejadian ini menimpa kepada keluarganya sendiri. Aksi bunuh diri yang dilakukan oleh mertua Bik Darsi sangat-sangat tidak wajar. Kematiannya seperti digerakkan oleh sesuatu. Kang Rusdi berada di luaran rumah. Ia tidak ingin masuk ke dalam rumah hanya untuk melihat jasad dari mertua Bik Darsi. Dia merasa gagal karena tidak bisa membantu warganya yang sedang ditimpa oleh kiriman santet yang sangat mengerikan itu. Rasuk. Itu adalah rasuk, sesuatu yang mampu menggerakkan tubuh seseorang tanpa sadar dan akan dilepaskan ketika sudah berhasil mengalami kecelakaan yang mengerikan. Kasus mertua Bik Darsi ternyata bukanlah kasus yang pertama. Jauh dari sebelum kasus ini terjadi, ada beberapa kasus sama yang sering terjadi di desa ini. Mereka menyebutnya sebagai serangan kijing miring. Serangan ini berdasarkan untuk membuat satu keluarga hancur dan mati dalam waktu yang berangsur-angsur. Hanya saja, kiriman seperti ini belum diketahui pelakunya. Masih terlalu misterius untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tabu. Tepat di keesokan harinya, lantunan kalimat tarje terdengar di setiap langkah menuju ke area pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Warga yang memiliki anak yang masih kecil segera memasukkan anaknya. Takutnya mereka terkena sawan atau ketempelan begitu mayit melewati tempat tersebut.
Suara tangis Bik Darsi masih terdengar selama perjalanan menuju ke area pemakaman. Dika ikut menggotong tubuh kakeknya yang sudah terbungkus kain kafan di dalam keranda. Sedangkan Nanda, ia menenangkan ibunya yang masih bersedih karena melihat kejadian yang membuatnya trauma setengah mati. Sesampainya di tempat pemakaman, warga segera menurunkan sang mayit untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Alon-alon, Kang Rusdi yang kebetulan berada di kerumunan tersebut langsung meminta kepada tukang gali kuburan untuk jangan menguburnya terlebih dahulu. Ojo dipendem sik, ucap Kang Rusdi. Ono opo Kang? Tanya tukang gali kubur. Tanpa basa-basi, Kang Rusdi segera turun ke liang lahat. Ia segera membacakan doa khusus dan melepaskan ikat tali pocong yang belum dibuka oleh tukang gali kubur. Tali pocongnya durung kebuka, jelas Kang Rusdi. Tukang gali kubur itu hanya tersenyum. Kesalahan kecil bisa sangat berakibat fatal. Untungnya, Kang Rusdi segera turun ke liang lahat untuk melepaskan ikatan tali pocong tersebut. Namun ternyata ada satu hal lagi yang ingin dilakukan oleh Kang Rusdi. Ia meminta kepada tukang gali kubur tersebut agar dibuatkan bola-bola yang berasal dari tanah liat. Aku minta dibuatkan bola-bola dari tanah liat, 3 biji saja, ucap Kang Rusdi. Buat apa Kang? Tanya tukang gali kubur itu. Wes, ojo kakean cangkem. Tukang gali kubur itu segera naik ke atas. Para warga penasaran, mengapa proses penguburan jenazah seperti diperlambat dan diulur-ulur? Dengan cepat, tukang gali kubur itu segera membuat bola-bola yang berasal dari tanah liat dengan ukuran segenggaman kepalan tangan. Ini Kang. Kang Rusdi segera mengambil bola-bola dari tanah liat tersebut. Lalu ia tempatkan ke bagian kaki agar tidak menyentuh langsung ke tanah kuburan. Selepas melakukan hal tersebut, Kang Rusdi segera membisiki sesuatu kepada mayat yang sudah disandarkan di liang lahat. Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini kepada wargaku. Tapi jika dirimu tidak tobat, kamu akan terkena kirimanmu sendiri. Ki Jeng Miring itu akan membunuhmu. Setelah membisiki kalimat tersebut ke mayat mertua Bik Darsi, Kang Rusdi segera menutup tubuh mayat itu dengan papan. Lalu ia segera naik ke atas liang lahat dan menyuruh kepada tukang gali kubur tersebut untuk segera mengubur si mayit dengan cepat. Pendem saiki. Kang Rusdi melihat wajah Bik Darsi, Dika, dan juga Nanda. Ia merasa kasihan tatkala ketiganya meminta bantuan kepadanya. Namun dia sendiri tidak mampu untuk mengabulkan permintaannya. Namun kali ini Kang Rusdi tidak akan diam. Dia tidak mau warganya terus-terusan menjadi korban dari pengiriman Ki Jeng Miring yang dilakukan oleh seseorang yang sama sekali belum diketahui oleh dirinya sendiri. Sementara itu, kematian dari mertua Bik Darsi masih menyimpan luka bagi Bik Darsi dan juga anak-anaknya. Sampai-sampai mereka bertiga tampak lesu dan tidak bergairah untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Dika yang biasanya membantu kakeknya untuk menuju dapur ketika ingin makan, namun untuk hari itu juga, Dika hanya bisa melihat daun pintu milik sang kakek yang sudah tertutup rapat. Begitu pula dengan Nanda. Biasanya setelah pulang dari pekerjaan, dirinya langsung menuju kamar kakeknya untuk menyalami kedua tangan kakeknya dan mengatakan, "Kakek sudah makan apa belum?" Kini, tidak ada lagi kalimat yang bisa diucapkan oleh Nanda kecuali, "Mbah, sing tenang yo mbah." Bagi mereka berdua, kematian kakeknya sama saja seperti kematian ayahnya sendiri. Mereka kehilangan tiang dalam keluarga, hancur, dan tidak ada lagi sandaran untuk bisa berkeluh kesah. Walaupun Bik Darsi hadir sebagai orang tuanya, namun kedekatan Nanda dan juga Dika tidak sebanding dengan kedekatannya terhadap ibunya. Mereka berdua lebih dekat dengan sang kakek dikala senang ataupun sedih. Hanya saja, kehidupan akan terus berputar. Yang sekarang hidup bisa jadi beberapa hari, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun lagi. Mereka akan merasakan yang namanya kematian. Berada di sebuah desa yang memiliki trust issue yang sangat mengerikan, desa ini
memang sudah beberapa kali dikenal akan serangan-serangan gaib yang berasal dari orang-orang tertentu. Kehadiran Kang Rusdi di desa ini memang sangat dibutuhkan. Pasalnya banyak warga desa yang mengalami kejadian yang mengerikan di tiap tahunnya. Terlepas dari itu semua, ternyata ada banyak penyebab orang melakukan pengiriman dan penyerangan hal tersebut. Salah satunya yaitu dengan timbulnya rasa benci dan iri terhadap korban. Pelaku biasanya akan menyewa dukun atau memang orang pintar untuk menjalankan perintahnya terhadap pengiriman santet semacam itu. Kemudian pelaku akan diminta oleh dukun tersebut untuk membawakan sesembahan dan ritual khusus yang nantinya akan menjadi syarat utama dalam melakukan pengiriman santet yang diyakini sebagai santet Kijeng Miring. Santet ini sangat mengerikan. Di dalam santet ini, korban akan mengalami hal yang tidak wajar sebelum kematiannya berlangsung. Biasanya, para korban akan mengalami kerasukan, timbul penyakit dalam yang tidak diketahui penyebabnya, dan tubuh menjadi mengering seperti dihisap oleh sesuatu hingga meninggal dunia. Seminggu setelah kematian dari mertua Bik Darsi, rumah menjadi tampak suram. Bik Darsi yang pergi menuju warung miliknya, Nanda yang bekerja di tempat pekerjaannya, dan si Dika yang memang sibuk dengan aktivitas masa mudanya menjadikan rumah menjadi sangat sepi. Namun ternyata semuanya belum usai. Kiriman itu masih berjalan hingga merambah ke anggota keluarga yang lainnya. Tepatnya ketika di malam hari pada Selasa Kliwon. Saat itu, Bik Darsi sedang merasa kelelahan. Dia tidak mengetahui jika malam itu akan menjadi penyebab hal yang mengerikan dan terulang untuk kedua kalinya. Anak pertamanya, yaitu Nanda, tiba-tiba berteriak histeris di kamarnya. Hal ini membuat Bik Darsi dan juga Dika panik setengah mati. Nanda berteriak sembari menggedor-gedorkan kepalanya di pintu. Bik Darsi segera meminta kepada Dika untuk memanggil Kang Rusdi malam itu juga. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk istirahat, kini berubah menjadi sebuah teror yang sangat mengerikan bagi Bik Darsi dan juga Dika. Tepatnya pada malam itu, Kang Rusdi segera menangani Nanda yang sedang kerasukan. Kang Rusdi segera membantu mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh Nanda. Beberapa kali, Nanda memberontak dan mengatakan sesuatu yang bahasanya sangat tidak dimengerti. Dia hanya menggigit-gigit lidahnya hingga berdarah dan memukul-mukuli kepalanya dengan tangan. Hingga akhirnya, Nanda pun berhasil ditenangkan oleh Kang Rusdi. Hanya saja banyak luka yang berada di tubuh Nanda hingga dirinya harus beristirahat dan selalu dalam jangkauan. Kang Rusdi menyatakan jika serangan ini didasarkan oleh seseorang yang memang tidak menyukai Bik Darsi dan juga anggota keluarga lainnya. Entah mungkin orang terdekat atau orang yang memang memiliki hubungan terhadap keluarga Bik Darsi. Namun, Kang Rusdi meminta kepada Bik Darsi untuk menjaga kedua anaknya. Kiriman tersebut masih belum usai. Pelaku berniat untuk mengincar anak-anak dari Bik Darsi untuk dijadikan korban selanjutnya. Karena itu, pada malam itu juga, Kang Rusdi menanamkan potongan pring kuning dan menanam beberapa jahe ke beberapa tempat yang ada di rumah Bik Darsi. Cara ini sangat ampuh untuk menghindari serangan-serangan seperti santet dan kiriman lainnya yang berasal dari pelaku. Pagi harinya, Nanda masih terbengong dan belum bisa mengatakan apa-apa. Pandangannya benar-benar kosong. Hal ini membuat Bik Darsi khawatir. Ia takut jika Nanda akan mengalami hal yang sama seperti apa yang telah terjadi kepada mertua atau kakek dari Nanda yang baru saja meninggal dunia. Bik Darsi pun akhirnya memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Ia kemudian meminta kepada Dika untuk menggantikannya menjaga warung. Untungnya, Dika menuruti apa yang diperintahkan oleh Bik Darsi. Dengan begitu, Bik Darsi bisa lebih leluasa untuk menjaga anak sulungnya itu. Selama berada di rumah, Bik Darsi membereskan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Ia sendiri membersihkan baju-baju peninggalan mertuanya yang masih berada di dalam kamar untuk nantinya akan dibagi-bagikan ke tetangga atau warga sekitar.
Bik Darsi memasukkan barang-barang peninggalan mertuanya ke sebuah gudang. Sementara untuk pakaian dan hal lainnya, Bik Darsi menggabungkan menjadi satu di sebuah keranjang baju. Lalu ia bawa ke gudang untuk nantinya dibagikan kepada tetangga dan warga sekitar yang memang membutuhkan dan menginginkan baju, celana ataupun sarung yang pernah dikenakan oleh almarhum selama masih hidup. Setelah membereskan semua pekerjaan rumahnya, Bik Darsi menuju ke kamar anak sulungnya. Masih sama seperti biasanya, Nanda hanya terdiam. Tatapannya masih kosong. Ia juga sering menatap ke arah depan, seperti ada sesuatu yang sudah berada di hadapannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang beda dan benar-benar sangat mengerikan. Hingga Bik Darsi sendiri merasakan sensasi merinding akan dibuatnya. Saat dimana Bik Darsi sedang terduduk di dekat Nanda, tiba-tiba Nanda tersenyum lebar, lalu tertawa ringan. Ia kemudian menunjuk sesuatu yang ada di hadapannya sembari mengatakan, "Kakek." Bik Darsi terkejut mendengar kalimat yang diucapkan oleh Nanda. Bicara apa kamu, Duk?" Kakek ada di depanku, Mak." Bik Darsi segera meminta kepada Nanda untuk mengucapkan istighfar. Dia sadar apa yang dilihat oleh Nanda bukanlah hal yang wajar dan tidak secara kebetulan. Akan tetapi, setelah Bik Darsi mengatakan hal tersebut, Nanda langsung terdiam. Tatapannya kembali ke seperti semula, kosong, tidak berekspresi, dan tidak mengatakan satu kalimat pun. Bik Darsi pun segera memeluk anak sulungnya itu. Ia tidak mau ada korban yang akan berjatuhan lagi dari keluarganya. Sementara itu, Dika yang berada di warung langsung mendapati beberapa pelanggan setia dari ibunya. "Ibu mana, Dek?" tanya sopir truk yang biasa menjadi pelanggan setia Bik Darsi. "Ibu di rumah, Om. Soalnya kakak sakit, jadi ibu jaga kakak. Nah, karena itu ibu menyuruhku untuk menjaga warung." Sopir truk itu hanya mengangguk. Biasanya, pelanggan yang sudah lama membeli kopi atau makanan di tempat Bik Darsi, dia akan membuat kopi sendiri. Karena itulah, Dika tidak terlalu repot jika ada banyak pembeli langganan ibunya yang mendatangi warungnya dan melayani sendiri. Tepat di sore hari, setelah warung ingin tutup, Dika melihat ada salah seorang yang melemparkan sesuatu tepat di belakang warung milik ibunya. Saat itu Dika kira benda yang dilemparkan oleh orang asing itu adalah sebuah batu ataupun benda padat lainnya. Pasalnya, ketika benda itu dilemparkan, lemparannya tepat mengenai pintu belakang warungnya. Dika pun segera mengecek bagian belakang rumahnya dan mencari benda yang dilemparkan oleh orang asing tersebut. Tatkala Dika sedang meraba-raba rumputan yang berada tepat di belakang warungnya, karena kebetulan warungnya berdekatan dengan sawah, Dika menemukan sesuatu yang amat mengejutkan. Benda tersebut seperti bungkusan kain kafan yang di dalamnya terdapat tulang belulang hewan yang sudah dipatahkan menjadi potongan kecil-kecil. Namun anehnya, di dalam tulang belulang tersebut terdapat cairan hitam yang sangat busuk baunya. Dika pun segera melemparkan benda tersebut ke tempat yang jauh. Ia tidak mau ada hal-hal aneh yang akan terjadi kepada dirinya. Penemuan benda aneh ini pun akhirnya diberitakan kepada ibunya, yaitu Bik Darsi. Dika menyebutkan jika benda tersebut ditemukannya di belakang warung milik ibunya tatkala ada suara benturan hebat yang menabrak bagian belakang pintu warungnya. Bik Darsi pun menanyakan bentukan dan isi yang ada di dalam benda yang berbalut kain kafan itu. Dika pun langsung memberitahu terkait benda aneh yang ditemukannya. Di dalamnya terdapat tulang dan darah yang berwarna hitam. Semasa Bik Darsi berjualan di pinggiran jalanan Pantura, ia sendiri belum menemukan hal-hal aneh yang terjadi kepada dirinya. Bahkan teruntuk hal semacam itu, Bik Darsi sendiri merasa aneh. Akan tetapi, merujuk dari penemuan yang ditemukan oleh Dika sewaktu dirinya menjaga warung, Bik Darsi meyakini bahwa ada seseorang yang memang tidak menyukainya. Itu berarti apa yang dikatakan oleh Kang Rusdi benar. Ada seseorang yang mungkin saja iri
dan tidak terima dengan Bik Darsi selama dirinya berjualan di pinggiran Pantura. Karena itulah, banyak kejadian-kejadian aneh yang baru-baru dirasakan oleh Bik Darsi. Sampai-sampai sekarang kejadian itu menimpa kepada anaknya sendiri. Karena Bik Darsi tidak tahu benda apa yang dimaksud, akhirnya Bik Darsi pun meminta tolong kepada anaknya, Dika, untuk memanggil kembali Kang Rusdi guna menyelesaikan permasalahannya. Alhasil, Dika pun segera menuju ke rumah Kang Rusdi untuk menyampaikan keluhannya dan juga keluhan ibunya serta keadaan dari kakaknya, yaitu Nanda. Awalnya Kang Rusdi menolak untuk mendatangi rumah Bik Darsi. Kang Rusdi tidak ingin jika pengiriman ini akan berlanjut secara terus-menerus dan belum ada tindakan yang baik dari dirinya sendiri. Namun, karena Dika benar-benar membutuhkan bantuannya, Kang Rusdi pun akhirnya mau menerima undangan yang diberikan oleh Dika kepadanya. Malam itu juga, Kang Rusdi kembali mendatangi rumah Bik Darsi. Di sana Kang Rusdi segera menjelaskan apa yang baru saja ditemukan oleh Dika kepadanya. Itu namanya puhul, Dik. Puhul itu kerjanya untuk mengikat korban yang akan dijadikan korban selanjutnya. Mendengar penjelasan dari Kang Rusdi, Bik Darsi pun segera meminta kepada Kang Rusdi untuk segera membantunya. Ia tidak mau jika korban selanjutnya akan terus berjatuhan selama kiriman itu selalu menyerang dan menjadikan mimpi buruk baginya dan juga anak-anaknya. Kang Rusdi pun menjelaskan lagi bahwa rumah yang sekarang dihuni oleh Bik Darsi dan kedua anaknya sudah diberikan pagar gaib. Dengan begitu, serangan-serangan gaib lainnya tidak akan mungkin menyerang lagi. Bik Darsi pun bernafas lega mendengar hal tersebut. Ia kemudian mengucapkan ucapan terima kasih kepada Kang Rusdi karena telah membantunya hingga sejauh ini. Hari berikutnya, Dika masih menjaga warung ibunya. Ia sekarang lebih berhati-hati dan ingin mengetahui secara jauh siapa orang yang telah berbuat jahat kepada keluarganya. Tepatnya saat itu, warungnya sedang ramai. Tiba-tiba, ada seseorang yang membakar menyan tepat di belakang warung. Pembawaan itu mulanya diketahui oleh seorang pembelinya yang kebetulan mencium aroma yang tidak asing dan sangat tidak sedap. "Mas, kok bau menyan ya?" Tepat setelah pembeli itu mengatakan jika warungnya penuh dengan bebauan menyan, Dika pun segera mengecek seluruh ruangan yang ada di warungnya. Setelah dicari-cari, ternyata bebauan tersebut berasal dari belakang warungnya. Dika pun segera mencari sumber menyan yang amat menyerbak baunya. Setelah dicari-cari, ternyata menyan itu berada di semak-semak yang tertutup oleh rumput-rumput yang tinggi. Dika segera mengambil menyan yang sudah berada di sebuah wadah seperti nampah kecil. Namun, saat Dika mengangkat nampah kecil itu ke atas, tampah ya, alat untuk membersihkan beras dari kotoran dan sebagainya, ia kemudian mendapati sebuah foto yang sudah berada tepat di bawah bokor atau ada menyan tersebut. Ketika Dika mengambil foto itu, tiba-tiba ia langsung berteriak kencang. Kedua tangan Dika bergetar hebat. Pikirannya menjadi kacau karena sebuah kiriman yang saat ini dikirimkan kepadanya bukanlah sejenis puhul lagi. Akan tetapi, kiriman saat ini sangat mengerikan, yaitu sebuah menyan yang di bawah bokornya terdapat foto kakaknya, Nanda. Dika pun langsung buru-buru meminta kepada pembeli yang lain untuk segera melanjutkan aktivitasnya karena warung akan ditutup lebih cepat dari biasanya. Setelah menyelesaikan urusan warung, Dika pun segera pergi ke rumahnya dan memberitahukan kepada ibunya. Saat Bik Darsi mendengar penuturan dari Dika terkait kejadian aneh lainnya yang berada di sekitaran warung. "Bu, tadi di belakang warung ada menyan, Bu. Tapi di bawah tempat menyan itu ada fotonya Mbak Nanda." Bik Darsi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya melihat wajah anaknya, yaitu Nanda, yang masih dalam tatapan kosong. Dalam hati Bik Darsi bertanya, apakah Nanda akan menjadi korban berikutnya? Bik Darsi pun meneteskan air mata saat itu. Ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dijauhkan dari hal-hal semacam ini.
menimpali dari penuturan Dika yang mengatakan jika dirinya mendapatkan kiriman aneh kembali, Bik Darsi pun segera meminta kepada Dika untuk memanggil Kang Rusdi untuk menyelesaikan masalah ini. Malam harinya, Kang Rusdi kembali mendatangi rumah Bik Darsi untuk kesekian kalinya. Entah apa yang akan diperbuat oleh Kang Rusdi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, Bik Darsi sangat sekali berharap kepada Kang Rusdi untuk menyelesaikan masalah yang amat mengerikan ini. Setelah mereka mengobrol-ngobrol panjang, Kang Rusdi pun akhirnya menemukan jawabannya. Ia tahu pelaku dari penyerangan tersebut adalah bukan orang jauh yang berada di sekitaran Bik Darsi, melainkan pelakunya merupakan orang terdekat yang berada di sekitaran Bik Darsi. Hanya saja, Bik Darsi tidak mengetahui hal tersebut. Karena itulah, Kang Rusdi pun segera memberitahu kepada Bik Darsi untuk mengawasi orang-orang yang berada di dekatnya. Aku tahu siapa pelakunya. Siapa, Kang? Orang itu ada di dekat warungmu. Maksud Kang Rusdi? Dia adalah pedagang yang sama, berjualan di pinggiran jalanan pantai utara. Dia iri kepada warungmu karena selalu ramai. Siapa, Kang? Kang Rusdi pun segera mengatakan sesuatu kepada Bik Darsi, namun dengan suara yang sangat pelan. 3 warung dari tempatmu, dia adalah pelakunya. Orang itu sedang mengincar keluargamu. Sementara itu di sisi lain, jalanan Pantura disebut-sebut sebagai jalanan yang sangat strategis untuk berjualan dan menjajakan dagangan. Pada saat itu, banyak warga Pantura yang membuka warung dan lapak-lapak tertentu untuk menghidupi kesehariannya. Tidak jarang mereka saling bersaing satu sama lain untuk bisa mendapatkan pelanggan tetap yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun aset pribadi mereka. Namun, dari sekian banyaknya kejadian dan tragedi yang mengaitkan pemilik warung dengan serangan gaib, Bik Darsi adalah salah satu korbannya. Lewat dari sinilah, Kang Rusdi membongkar akan kebobrokan tetangga warung yang berada tepat di sebelah warung Bik Darsi. Dia adalah pedagang yang sama seperti Bik Darsi, namanya Pak Harto. Beliau memiliki dagangan yang tidak ada bedanya dengan warung milik Bik Darsi, yaitu sebagai warung kopi untuk para driver yang melipir ke pinggiran jalan Pantura. Tidak heran, ternyata aksi dari Pak Harto ini bukanlah yang pertama kalinya. Pak Harto disebut-sebut sebagai orang yang memang sudah mumpuni membumi hanguskan banyak warung yang berada di dekatnya. Terlebih lagi, tipe warung yang secara material dagangannya sama seperti dirinya. Padahal rezeki sudah dibagi rata oleh Tuhan. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Namun manusia yang hatinya sudah sakit memang tidak menyukai akan yang namanya kecukupan. Mereka akan terus-menerus mencari hal lebih dan melancarkan segala aksi untuk mendapatkan semua ambisi yang diinginkannya. Itulah gambaran yang bisa digambarkan lewat karakter Pak Harto. Hanya karena perkara warung, Pak Harto tega membunuh banyak orang demi warungnya ramai. Kenyataannya memang benar. Sebuah ungkapan yang mengatakan, jalanan di Pantura sangat panas, medannya tidak beraturan. Begitu juga dengan orang-orangnya. Jika yang kalian temui adalah orang-orang yang berwatak seperti jalanan aspal pantai utara, maka kalian akan menemukan manusia-manusia keji yang kesehariannya hanya meneguk arak dan memainkan judi. Namun jika yang kalian temukan adalah orang-orang yang murah senyum dan saling sapa hangat, maka kalian akan merasakan betapa bahagianya menjadi salah satu warga Pantura. Dan terungkap sudah pelaku dari perlakuan pengiriman santet yang mengenai keluarga Bik Darsi. Namun, bagaimana cara membuktikannya? Secara kenyataannya, pelaku santet sulit untuk diungkapkan, baik secara bukti ataupun secara beberapa versi. Kang Rusdi tidak kehilangan solusi. Dia akan berusaha untuk membongkar keburukan dari Pak Harto yang memang merupakan pelaku dari santet ini. Sudah lama Kang Rusdi mencurigai jika Pak Harto lah pelaku di balik penyerangan beberapa warga yang meninggal dengan gejala kerasukan, lalu melakukan tindakan bunuh diri. Untuk membongkar kebobrokan yang dilakukan oleh Pak Harto,
Kang Rusdi menaruh potongan pring kuning dan juga jahe yang diletakkan pada malam hari di warung milik Pak Harto. Jika benar itu adanya, maka Pak Harto akan merasa tidak nyaman dan membakar sesuatu tepat di hadapan warungnya tepat di pagi hari. Dengan begitu, terbongkar sudah apa yang memang sudah dilakukan oleh Pak Harto selama bertahun-tahun untuk menggusur para pesaingnya. Malam itu juga, Dika dan Kang Rusdi pergi menuju ke warung milik Pak Harto yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan warung miliknya. Setibanya di sana, Kang Rusdi segera memasang potongan pring kuning dan juga menanam jahe di bagian timur warungnya. Selesai melakukan hal tersebut, mereka berdua pun kembali lagi ke rumah dan menunggu hingga esok hari. Tepat di keesokan harinya, Dika tidak sendirian pergi ke warung. Dia dan juga Kang Rusdi ingin membuktikan apa yang akan terjadi jika memang telah dibenarkan hal tersebut. Kang Rusdi meminta kepada Dika untuk berjualan seperti biasanya, dengan catatan Dika tidak boleh memberitahu kepada orang-orang jika Kang Rusdi ada di dalam warungnya. Tujuan Kang Rusdi hanya satu, ia ingin membuktikan kepada para warga jika pelaku dari penyantetan ini adalah Pak Harto. Jika memang benar, maka Pak Harto harus diberikan hukuman yang setimpal karena perbuatannya sendiri. Hal ini didasarkan dengan perbuatannya yang lebih melanggar hukum norma kehidupan manusia dan juga agama. Karena itulah, Kang Rusdi menginginkan hukuman yang setimpal, dalam artian hukuman sosial yang mampu memberikan jerahan terhadap seluruh kehidupannya. Mengapa harus hukum sosial? Hal ini disebabkan hukum sosial lebih mengena dibanding hukum negara yang terkadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sama seperti biasanya, saat itu jalanan Pantura sedang sangat padat. Dika kedapatan banyak driver yang turun ke pinggiran jalan dan mampir ke warung milik ibunya. Kang Rusdi masih menunggu momen yang tepat. Dia hanya ingin menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sembari menunggu, Kang Rusdi membantu Dika untuk melayani para pembeli yang ada di warungnya. Tepat pukul 10 pagi, apa yang dikatakan oleh Kang Rusdi benar-benar terjadi. Pak Harto keluar dari warungnya sembari membawa beberapa barang untuk dibakarnya tepat di hadapan warung. Ia juga tampak menengok ke arah kanan dan kiri jalanan. Entah apa yang dibakarnya. Tampaknya Kang Rusdi sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Harto. Usut demi usut, ternyata Pak Harto menyadari ada sesuatu yang aneh yang berada di warungnya tersebut. Ia kemudian melepaskan semua potongan pring kuning yang tertempel di warungnya dan mencari gundukan tanah yang masih baru untuk diambil tanamannya. Pak Harto sudah tahu dengan apa yang dilakukannya. Pak Harto sendiri telah mengklaim bahwa dirinya adalah pelaku dari pengiriman santet yang dilakukan oleh mertua Bi Darsi dan juga beberapa orang warga. Selepas membakar semua barang-barang yang tertempel dan tertanam di sekitaran warung Pak Harto, Kang Rusdi pun langsung pergi begitu saja. Dia berniat untuk melakukan pengecekan di rumah Bi Darsi. Takutnya akan ada sesuatu yang terjadi jika Pak Harto benar-benar telah mengetahui strategi yang dijalankan oleh Kang Rusdi sendiri. Namun, sesampainya di hadapan rumah Bi Darsi, Kang Rusdi terkejut melihat ada penampakan 3 sosok hitam yang tengah berdiri di hadapan pintu rumah. Mereka tampaknya kiriman dari Pak Harto yang ingin mencelakai Nanda yang sedang dibuat kacau karena kiriman santet tersebut. Untuk menghilangkan ketiga sosok tersebut, Kang Rusdi pun mengambil segenggam pasir yang ada di jalanan. Lalu dia bacakan beberapa bacaan ayat suci Al-Quran. Selepas itu, ia taburkan tepat mengenai ketiga sosok yang ada di hadapannya. Dengan begitu, ketiganya menghilang dan kembali lagi ke tuannya untuk melaporkan terkait apa yang sedang terjadi. Kang Rusdi segera memasuki rumah Bi Darsi. Ternyata, Bi Darsi pun merasakan ada keanehan di dalam rumahnya. Untungnya, Kang Rusdi dengan cepat langsung mengatakan hal yang sudah terjadi selama dirinya berada di warung milik Bi Darsi. "Aku sudah tahu siapa pelakunya." "Siapa, Kang?" "Pak Harto." Mendengar nama pelaku yang baru disebutkan oleh Kang Rusdi, Bi Darsi langsung tidak percaya. Ia meneteskan air matanya terkait hal itu. Entah apa yang dirasakan oleh Bi Darsi.
sewaktu dirinya mengetahui pelaku dari santet tersebut. Namun dari wajahnya sudah tergambarkan perasaan kecewa yang tak bisa diungkapkan. Pak Harto itu orang yang menolongku, membereskan warung, Kang. Lah kok tega melakukan hal itu? Kang Rusdi kembali menjelaskan apa yang ia ketahui terkait perilaku manusia sewaktu dirinya memiliki penyakit hati yang sudah menggerogoti hawa dan nafsunya. Manusia itu mudah berubah hatinya dalam sekejap. Pikirannya juga akan mengikuti apa yang hatinya katakan. Karena itu, orang terdekat yang dikenal layaknya kalajengking, dia akan menusuk dari belakang dan melakukan apapun demi tercapainya segala ambisi dan keinginan. Bidarsih masih belum menerima kenyataan jika pelaku dari penyantetan tersebut adalah Pak Harto. Mungkin dalam pikiran Bidarsih, Pak Harto adalah orang baik yang telah membantunya. Akan tetapi, berbeda dalam pikiran Kang Rusdi saat dimana Pak Harto merasa iri dengan pencapaian yang telah dilalui oleh Bidarsih. Kemungkinan besar Pak Harto akan berubah pikiran terkait apa yang telah Bidarsih lakukan. Sementara itu, waktu maghrib akan tiba. Dika segera buru-buru untuk membereskan semua pekerjaan warungnya. Ia kemudian segera mengecek seluruh warung. Barangkali ada sesuatu yang tertinggal dan belum terjamah olehnya. Selepas mengecek semua warungnya, Dika langsung menutup warung. Dia segera buru-buru untuk pulang ke rumah. Namun, betapa terkejutnya Dika tatkala ada seorang pria yang sedang terduduk di depan warungnya sembari menyeruput kopi hangat. "Mau pulang, Dik?" Pak Harto, saudaramu masih mau hidup tidak?" Maksudnya, Pak?" Pak Harto menatap tajam ke arah Dika. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang mengerikan terkait pembicaraannya tersebut. "Jangan ganggu aku lagi. Jika mbakmu masih ingin hidup, jangan ganggu aku." Dengan seketika seluruh tubuh Dika langsung merinding ketakutan. Tubuhnya tidak bisa melakukan apa-apa setelah Pak Harto memberikan ancaman kepadanya. Pak Harto segera meninggalkan Dika dan segera masuk ke dalam warungnya. Dika yang masih ketakutan segera buru-buru meninggalkan warung dan melaporkan hal ini kepada ibunya. Setibanya di rumah, Dika langsung mendapati ibunya sedang di kamar kakaknya. Dika yang masih mengingat ancaman tersebut langsung memberitahu kepada ibunya. "Mak, iyo nang, ono opo?" "Pak Harto, Mak." Bidarsih langsung tercengang mendengar kalimat yang baru dikatakan oleh anak bungsunya itu. "Ada apa, Nak?" "Tadi Pak Harto ngancam aku, Mak." "Ngancam apa?" Dika pun segera menjelaskan ancaman tersebut. Mulutnya tampak sulit digerakkan sewaktu dirinya menjelaskan terkait ancaman tersebut. Seperti ada sesuatu yang menahan mulutnya untuk berbicara dan menjelaskan kalimat yang ingin disampaikan kepada ibunya tersebut. "Pak Harto bilang kita jangan mengganggu dia lagi. Kalau tidak, Mbak Nanda akan mati." Mendengar kalimat tersebut, Bidarsih langsung panik setengah mati. Ia kemudian bergegas menuju ke rumah Kang Rusdi untuk memberitahu hal tersebut. Tampaknya hari itu kekacauan sedang melanda Bidarsih dan juga keluarganya. Pak Harto mulai berani untuk mengancam keluarganya secara terang-terangan. Malam itu Kang Rusdi membawa beberapa orang kepercayaannya untuk menjaga keluarga Bidarsih. Ia juga menerangkan bahwa Pak Harto tidak akan untuk melakukan penyerangan jika memang ancaman tersebut sudah diarahkan kepada salah satu anggota keluarga Bidarsih. Selagi melakukan penjagaan, Kang Rusdi melakukan ruqyah terhadap Nanda yang disebut-sebut masih dalam keadaan yang belum normal. Awalnya, proses ruqyah masih dalam kendali dan lancar-lancar saja. Namun, entah mengapa, saat di tahap akhir proses ruqyah tersebut dilakukan, tiba-tiba Nanda berteriak histeris. Dia mengamuk dan menyerang Kang Rusdi serta beberapa orang yang melakukan penjagaan terhadapnya. Kang Rusdi tahu bahwa sosok yang merasuki tubuh Nanda adalah sosok yang menginginkan kehancuran dalam keluarga Bidarsih. Kang Rusdi memerintahkan kepada Bidarsih dan yang lainnya untuk menutup pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Tampaknya
sosok itu sedang memanggil teman-temannya untuk menyerang secara beruntun keluarga Bidarsi. Dan benar saja, dari luaran rumah, mereka semua mendengar suara aneh, layaknya suara eraman orang yang sedang marah. Bukan hanya itu saja, pintu, jendela, dan atap rumah digedor-gedor secara bersamaan. Seluruh orang yang ada di dalam rumah Bidarsi menjadi panik. Kang Rusdi yang mengetahui kepanikan tersebut segera meminta kepada yang lainnya untuk tetap tenang sembari membacakan bacaan Al-Quran seperti surah An-Nas dan ayat kursi di tiap pojokan rumah. Hal ini bertujuan agar sosok-sosok yang berada di luaran rumah tidak bisa menjebol pagar gaib yang telah terlebih dulu dibuat oleh Kang Rusdi untuk menghalau mereka yang ingin masuk ke dalam rumah. Kurang lebih setengah jam lamanya proses ruqyah itu dilakukan. Alhasil, sosok yang merasuki Nanda pun ingin keluar dari tubuh Nanda. Hanya saja, tubuh Kang Rusdi benar-benar terkuras energinya. Ia tampak kelelahan tatkala melakukan ruqyah tersebut kepada Nanda. Kang Rusdi beristirahat sejenak. Ia kemudian menyampaikan pesan terakhir kepada Bidarsi dan yang lainnya. Ada satu tahap lagi untuk mengembalikan santet ini kepada pemiliknya, ucap Kang Rusdi. Apa itu, Kang? Tanya Bidarsi. Kita harus menuju ke kuburan milik mertuamu. Kita ambil tanah kuburannya dan lemparkan tanah itu tepat di depan rumah ini. Bidarsi hanya mengangguk faham. Ia akan menuruti apa yang memang seharusnya dilakukan olehnya untuk keselamatan keluarganya sendiri. Tepat di jam 10 malam, Kang Rusdi, Bidarsi, Dika, dan satu orang dari pihak Kang Rusdi berangkat menuju ke pemakaman. Mereka akan melakukan serangan balik untuk melawan pelaku dari pengiriman santet tersebut. Jika cara ini benar-benar ampuh, maka pelaku santet akan terkena imbasnya. Buruk-buruknya, pelaku akan meninggal dunia di tempat pada keesokan harinya. Selama perjalanan menuju ke pemakaman, Dika merasakan ada sesuatu yang memantaunya dari balik pepohonan. Tentu saja, hal ini sangat wajar karena memang pepohonan di sekitaran pemakaman terkenal dengan tempat yang sangat angker bagi warga sekitar. Hingga akhirnya, ketika mereka tiba di pemakaman, Kang Rusdi langsung meminta kepada Bidarsi untuk mengambil tanah kuburan milik mertuanya tersebut. Ambil secukupnya, gunakan ini untuk menyerang balik pelaku santet. Bidarsi langsung memasukkan tanah kuburan tersebut ke dalam plastik hitam. Setelah melakukan hal tersebut, mereka kembali pulang ke rumah untuk segera melakukan ritual pengembalian balik santet tersebut. Singkat cerita, setibanya di rumah, Bidarsi masih agak ragu. Awalnya dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun, jika pelaku didiamkan saja, maka imbasnya akan kepada warga yang lainnya juga. Lemparkan tanah itu tepat di halaman rumah, lalu tunggu sampai semuanya bereaksi. Jika santet itu masih ada, maka akan keluar asap yang mengepul dari tanah tersebut. Bidarsi mengangguk paham. Dengan keyakinan hati dan tekadnya yang kuat demi keselamatan anak-anaknya, Bidarsi pun segera melemparkan tanah kuburan tersebut tepat di depan halaman rumahnya. Selepas melemparkan tanah kuburan itu, Bidarsi dan yang lainnya menunggu sampai tanah kuburan tersebut bereaksi dengan sendirinya. Dan benar saja, tidak lama kemudian keluar kepulan asap, layaknya sedang pembakaran sampah yang biasa dilakukan Bidarsi di hadapan rumah. Kang, lah kok bisa? Tanya Bidarsi dengan keheranan. Itu tandanya santet tersebut masih ada. Tunggu sampai asapnya selesai dan habis. Itu tandanya santet sedang dikembalikan kepada pelaku. 10 menit kemudian, asap itu menghilang. Kang Rusdi segera mengecek sekitaran tanah kuburan tempat keluarnya asap tersebut. Anehnya, tanah kuburan itu berubah warna menjadi sangat hitam. Yang awalnya tanah tersebut berwarna coklat kemerahan, kini sudah berwarna hitam seperti habis terbakar. Tunggu sampai besok, akan terjadi sesuatu kepada pelaku santet yang menyerang keluargamu dan orang-orang yang menjadi korban atas perlakuan buruknya. Keesokan harinya, Dika bangun kesiangan. Bidarsi juga memahami akan hal tersebut karena semalam tadi mereka selesai melakukan penyerangan balik santet kepada pelaku.
Namun sampai jam 8 pagi, belum ada tanda-tanda aneh terkait pengumuman orang yang meninggal dunia. Apakah pelakunya bukan Pak Harto? Lalu siapa pelakunya? Bidarsi pun akhirnya berjalan-jalan ke rumah warga. Ia melihat ada banyak warga yang sedang berkumpul. Mayoritas adalah ibu-ibu semua. Bidarsi pun ikut nimbrung untuk mengetahui pembahasan apa yang sedang mereka bahas. Entah, mungkin karena kebetulan dirinya sedang ingin mengetahui pembahasan atau berita terkini di sekitaran warganya. Namun, tepatnya saat kedatangan Bidarsi untuk ikut nimbrung, para warga yang mayoritas ibu-ibu langsung menyambut kedatangannya dan memberitahu berita buruk yang amat mengerikan. "Bu, Ibu Tarsi tahu ndak? Pak Harto dan istrinya meninggal dunia di rumah sakit. Katanya keduanya kecelakaan sewaktu ingin pulang ke rumah," jelas salah satu warga. "Loh, kok aku baru tahu? Kenapa pihak musola ndak mau mengumumkan berita kematian mereka berdua?" tanya Bidarsi. "Dengerin dulu, Bu. Pihak musola bukan ndak mau mengumumkan, tapi sewaktu berita ini menyebar, dia ndak mau mengumumkan." "Berita apa?" "Pak Harto dan istrinya itu tukang santet. Mereka berdua biasa menyantet orang-orang yang warungnya berdekatan dengan warung miliknya. Apalagi yang ramai warungnya seperti milik Bu Darsi." Bu Darsi hanya terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kang Rusdi, jika pelaku utamanya adalah Pak Harto. Namun, yang membuat Bidarsi tidak habis pikir adalah keterkaitan dari istri Pak Harto yang ternyata dia adalah dalang dari awal mula santet ini bermula. Menurut beberapa sumber warga di desa tersebut, Pak Harto awalnya dibujuk oleh istrinya yang iri karena melihat perkembangan warung-warung yang ada di dekatnya di jalanan Pantura. Terlebih lagi, warungnya sendiri sangat sepi dan jarang dikunjungi oleh para pembeli. Dari situlah istri Pak Harto ini membujuk kepada suaminya untuk membunuh secara perlahan orang-orang yang memiliki warung di pinggiran jalan pantai utara. Tujuannya agar warung mereka ramai dan warung-warung yang ada di sekitarannya menjadi sepi. Namun ternyata semenjak berdirinya dan berkembangnya warung Bidarsi, saingan dari Pak Harto pun mengarah kepada Bidarsi. Pak Harto pun dibujuk oleh istrinya untuk menyantet mertua dari Bidarsi. Awalnya, tujuan mereka hanya ingin menjatuhkan mental Bidarsi. Namun, karena Bidarsi tetap berjualan, istri dari Pak Harto menginginkan kepada Pak Harto untuk menyerang anak pertamanya yang bernama Nanda. Namun, aksi dari mereka pun akhirnya tercium oleh Kang Rusdi yang merupakan supranaturalis warga desa. Dengan menempeli potongan bambu kuning dan menanam jahe di warungnya, aksi dari Pak Harto dan istrinya pun akhirnya terbongkar. Karena itulah, Kang Rusdi berkeinginan untuk menyerang balik perlakuan Pak Harto dengan cara mengirimkan tanah kuburan dari korban yang terkena santet jenis tersebut. Dan faktanya pun terungkap. Setelah melakukan penyerangan balik, Pak Harto dan istrinya pun mendapatkan tulah atau akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Semenjak kejadian tersebut, para warga masih belum berkeinginan untuk memberikan empati kepada keluarga Pak Harto dan yang lainnya. Mereka sudah cukup merasakan penderitaan sewaktu Pak Harto dan istrinya menyerang para warga yang tidak bersalah. Atas kejadian tersebut, mereka pun mendapatkan banyak pelajaran untuk tidak berlaku iri atau sakit hati kepada siapapun. Karena hal itu sendirilah yang nantinya akan menjadi bumerang bagi mereka yang terkait di dalamnya. Dan kisah ini pun selesai. Mari kita doakan untuk korban yang sudah meninggal dunia atas korban dari santet keji ini. Dan demikianlah tulah santet Puhul Gede Ireng. Tony FS membacakannya. Sebuah kisah dari Mas Restu Wira Atmaja. Terima kasih Mas Wira, terima kasih teman-teman. Nantikan kisah lainnya hanya di Tony FS. Saya pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.